Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkatan Allah tercurah kepada Anda semua. Salam jumpa sekali lagi dengan saluran Dunia Fana News. Sekarang ini hidup kita mungkin terasa berat dengan pelbagai masalah yang datang dan pergi, sementara itu kebolehan kita menyelesaikan segala masalah mungkin tidak selari dengan jangkaan kita, dan rentak kehidupan terus mendaki dengan pelbagai bebanan keperluan hidup yang berat, malah mungkin juga ada keadaan keuangan yang semakin lemah. Kita mungkin ingin mengadu kepada orang lain semata-mata untuk melegakan dada yang sesak yang penuh dengan kekecewaan yang tersumbat. Kita mungkin beriman kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama kita juga dilanda krisis kepercayaan terhadap pertolongan Allah, karena jika kita mempunyai kepercayaan yang kuat kepada Allah, kita akan tetap tenang walaupun secara manusia kita juga mungkin merasa resah, cemas, tapi masih terkawal berkat ada iman. Apabila kegawatan melanda seperti itu, kita hanya perlu mengendapkan diri supaya kita dapat mengekalkan suasana yang jelas dalam pikiran kita. Dalam membuat keputusan setiap langkah, kita mesti berada dalam koridor keimanan kita kepada Allah. Karena kita adalah manusia, makhluk ciptaan Allah, yang direka lemah untuk bertaubat dan terus bergantung kepada Allah, dan pasti menghadapi pelbagai jenis masalah demi masalah yang pasti akan terus hadir selagi kita masih hidup di dunia untuk menguji keimanan kita kepada Allah. Setiap masalah adalah ujian yang berlaku dengan izin Allah. Agar kunci jawaban bagi setiap masalah itu juga Allah yang tahu bila ia akan diberikan kepada kita. Maka tugas kita adalah untuk terus berdoa, mencari dan belajar agar kita diberi kesabaran dan ketabahan dalam mengharungi setiap ujian hidup. Walaupun kita diberi kebebasan keuangan, ia juga bukanlah pelarian diri daripada kesesakan keuangan, karena setiap kali kita terlepas daripada sesuatu masalah, kita akan datang kepada masalah lain yang mungkin lebih halus dan rumit dari segi rohani. Contohnya, jika kita diuji dengan kekuatan keuangan, dalam masa yang sama, mungkin tanpa kita sadari, kita juga diuji apakah iman kita sama, meningkat atau menurun, sesuai dengan petuah Nabi Muhammad, bahwa sesiapa yang hari ini lebih baik daripada semalam, dia tergolong sebagai orang yang beruntung. Sesiapa yang hari ini sama dengan semalam, dia digolongkan sebagai orang yang rugi, dan sesiapa yang hari ini lebih teruk daripada semalam, dia digolongkan sebagai orang yang celaka. Kesimpulannya, keuangan adalah sangat penting karena kita memerlukan uang untuk memenuhi keperluan kita. Duit bukanlah segala-galanya dalam hidup kita. Walaupun segala-galanya adalah keimanan kita kepada Allah, hakikat kadang-kadang semuanya kelihatan sukar tanpa keuangan yang mencukupi dalam hidup. Dengan mencukupi iman, segala yang ada di hati akan terasa ringan karena pertolongan Allah yang gaib, walaupun beban ekonomi di luar mungkin masih terasa berat. Saya rasa semuanya bergantung kepada bagaimana kita melihat kehidupan ini. Peratusan mana yang lebih berat antara akhirat dan dunia? Sebagai seorang muslim, Anda mungkin pernah mendengar nasihat seperti ini, kejar dunia, jangan lupa akhirat. Pada hemat saya, ini adalah ungkapan yang mengandungi persepsi dunia yang lebih tinggi peratusan akhirat. Sebaliknya, jika nasihat mengejar akhirat tetapi jangan lupa dunia, maka nasihat peratusan akhirat lebih besar daripada dunia. Sesuai dengan petuah Nabi Muhammad bahwa sesiapa yang mengejar akhirat akan mendapat dunia, nasihat Rasulullah itu sangat benar dan realistik, karena hakikat setiap orang pasti mati meninggalkan dunia yang fana ini, kemudian pergi ke alam akhirat yang kekal abadi. Sebaliknya, jika seseorang yang mempunyai peratusan yang lebih besar mengejar dunia buatan, kemudian dia mengabaikan kehidupan akhirat yang sebenar, maka akhirnya dia pasti terseksa dalam penyesalan yang abadi. Saya akan coba beri analogi mudah supaya kesadaran kita tentang akhirat lebih kuat dari dunia, supaya kita lebih bersemangat mengejar akhirat dan secara otomatis mendapat dunia. Semestinya kita masih ingat zaman kanak-kanak dahulu apabila kita kecewa karena kehilangan guli, wow, mainan dan sebagainya. Kami kecewa karena kehilangan sesuatu di zaman kanak-kanak. Ketika itu persepsi dunia tentu lebih menguasai, karena sebagai anak-anak kami tidak sadar akan kematian dan akhirat. Semakin meningkat usia, semakin meningkat dewasa, dan semakin meningkat usia, sudah tentu kita tidak kecewa dan terlupa kehilangan mainan zaman kanak-kanak, karena kita sadar ada mainan yang jauh lebih penting dalam kehidupan selepas dewasa, seperti rumah,
kereta, gadget, barang kemas, kedudukan, dan kuasa. Namun, apabila kita sadar bahwa dunia ini sememangnya penuh dengan perubahan dan ketidaktentuan, dari kaya boleh jatuh miskin, bila sihat tiba-tiba sakit, sihat atau sakit tiba-tiba mati, maka tidak ada yang lebih pasti dalam kehidupan dunia selain kematian. Setiap orang pasti akan mati, walaupun ramai juga yang lalai dengan kematian karena mabuk dengan mimpi duniawi. Jika kita merasakan peratusan kita lebih memikirkan dunia, maka urusan akhirat akan nampak kecil. Sebaliknya, jika peratus akhirat persepsi kita lebih besar, maka segala urusan dunia di mata hati akan nampak kecil walaupun di mata kepala kita nampak besar. Apabila seseorang itu sakit tenat atau nazak dan kemudiannya menyadari bahwa dia hampir mati, semua urusan dunia seperti rumah, kereta, jawatan dan kuasa pasti akan mengecut dan tidak bermakna karena kesadaran tentang akhirat menguasai pikiran kita. Apabila manusia lemah dan tidak berdaya serta musnahlah nafsu dunia, maka manusia akan sadar bahwa harta yang hakiki, yang berarti di alam kubur dan di akhirat ialah iman, takwa dan amal soleh kita semasa hidup di dunia yang sekejap ini. Itu info dari saluran Dunia Fana News. Terima kasih kerana memberi perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.